Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Rifda Farnidah, NIM 21302026, Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum perdata, asas-asas hukum perdata, serta ruang lingkupnya. Yang pertama yakni pengertian hukum perdata. Hukum perdata merupakan sebuah perangkat atau kaidah-kaidah yang mengatur mengenai perseorangan. Hukum perdata ini disebut hukum privat yang mengatur hubungan antar penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, kewarisan, harta benda, kegiatan usaha, dan tindakan perdata lainnya. Jadi, hukum perdata adalah hukum yang mengatur mengenai hubungan hukum antara hak dan kewajiban orang atau badan hukum yang satu dengan orang atau badan hukum yang lain dalam pergaulan hidup kepentingan perseorangan atau individu. Berikutnya yakni pengertian hukum perdata menurut para ahli. Definisi hukum perdata menurut para ahli. Yang pertama yakni Profesor Subekti SH. Hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. 2. Profesor Sudirman Kartohadiprojo SH. Hukum perdata adalah kesemuanya kaidah hukum yang menentukan dan mengatur hak-hak dan kewajiban perdata. Yang ketiga yakni Profesor Dr. Sudikno Mertukusumo SH. Hukum perdata adalah seperangkat peralatan yang mengelola hubungan setiap perseorangan, baik itu dalam lingkup keluarga maupun masyarakat. 4. Profesor Dr. Raden Wirjono Projodikoro SH. Hukum perdata adalah suatu rangkaian hukum antara orang-orang atau badan hukum satu sama lain tentang hak dan kewajiban. 5. Flea Volimar. Hukum perdata adalah aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan-kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan yang lain dari orang-orang di dalam suatu masyarakat tertentu atau dalam hal ini negeri Belanda, terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas. Hukum perdata disebut juga hukum sipil atau hukum privat. Yang keenam, Profesor Kusumadi Pojosewojo SH. Hukum perdata adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur tingkah laku orang yang seorang terhadap orang yang lainnya di dalam negara itu, tingkah laku antara warga masyarakat dalam hubungan keluarga dan dalam pergaulan masyarakat. Yang ketujuh yakni Profesor Mr. Dr. L.J. van Apeldoorn. Hukum perdata adalah peraturan-peraturan hukum yang objeknya ialah kepentingan-kepentingan khusus dan yang soal akan pertahankannya atau tidak diserahkan kepada yang berkepentingan. Dan yang ke-8 yakni Profesor Dr. Sri Sudewi Masjoen Sofyan SH. Hukum perdata ialah hukum yang mengatur kepentingan antara warga negara perseorangan yang satu dengan warga negara perseorangan yang lain. Asas-asas hukum perdata. Yang pertama yakni asas konsensualisme. Asas konsensualisme adalah para pihak yang mengadakan perjanjian harus sepakat dalam setiap isi atau hal-hal yang pokok dalam perjanjian yang dibuat. Yang kedua yakni asas pacta sunt servanda. Jika diterjemahkan dari bahasa Latin, pacta sunt servanda berarti janji harus ditepati. Asas pacta sunt servanda adalah asas atau prinsip dasar dalam sistem hukum civil law yang dalam perkembangannya diadopsi dalam hukum internasional. Asas kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak tersirat dalam pasal 1338 KUHP Perdata yang menerangkan bahwa semua persetujuan atau perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dalam kesepakatan kedua belah pihak.
atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Yang keempat yakni asas itikad baik. Itikad baik bermakna melaksanakan perjanjian dengan maksud atau itikad yang baik. Berdasarkan Simposium Hukum Perdata Nasional, itikad baik hendaknya diartikan sebagai kejujuran saat membuat kontrak. Pada tahap pembuatan ditekankan apabila kontrak dibuat di hadapan pejabatan, para pihak dianggap beritikad baik dan sebagai kepatutan dalam tahap pelaksanaan yang terkait suatu penilaian baik terhadap perilaku para pihak dalam melaksanakan kesepakatan dalam kontrak atau semata-mata untuk mencegah perilaku yang tidak patut dalam pelaksanaan kontrak. Dan yang terakhir yakni asas kepribadian. Asas kepribadian adalah asas yang menentukan bahwa seseorang akan melakukan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan pribadi atau perseorangan saja. Dalam KUHP Perdata, asas hukum perdata ini tersirat dalam pasal berikut. Pasal 1315 KUHP Perdata yang menerangkan bahwa pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan pengikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Pasal 1340 KUHP Perdata yang menerangkan bahwa persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga. Persetujuan tidak dapat memberi keuntungan pada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan. Ruang lingkup hukum perdata. Pada ruang lingkup hukum perdata yakni yang pertama adalah hukum perdata dalam arti luas dan sempit. Hukum perdata dalam arti luas adalah hukum privat material, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan yang terdiri dari hukum perdata dan hukum dagang beserta peraturan undang-undang tambahan lainnya seperti hukum agraria, hukum adat, hukum Islam, hukum perburuhan, dan selanjutnya adalah hukum perdata dalam arti sempit adalah seluruh peraturan-peraturan yang terdapat dalam KUHP Perdata, yaitu hukum benda atau hukum harta kekayaan, hukum keluarga, hukum waris, hukum perikatan, serta hukum pembuktian dan daluarsa. Hukum perdata material dan formil. Hukum perdata material adalah rangkaian peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan atau pribadi. Hukum perdata formal adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara-cara memelihara dan mempertahankan hukum perdata material atau peraturan-peraturan yang mengatur cara-caranya mengajukan sesuatu perkara perdata ke muka pengadilan dan bagaimana caranya hakim perdata memberikan putusan. Hukum perdata formil disebut juga sebagai hukum acara perdata. Pembagian hukum perdata menurut ilmu pengetahuan hukum. Yang pertama yakni 1. Hukum perorangan atau personen reg adalah hukum yang mengatur peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subjek dalam hukum. Peraturan-peraturan mengenai perihal kecakapan seseorang di dalam hukum. Yang kedua yakni hukum keluarga atau familiar reg adalah hukum mengatur tentang hubungan-hubungan yang timbul karena hubungan keluarga. 3. Hukum harta kekayaan atau vermogenreg dalam hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Yang keempat yakni hukum waris atau erfreg adalah hukum yang mengatur tentang tata cara beralihnya harta kekayaan dari seorang yang telah meninggal dunia kepada orang masih hidup atau oleh ahli warisnya. Sistem KUHP Perdata menurut undang-undang. Yang pertama yakni buku 1 tentang orang atau memuat tentang hukum perorangan dan hukum kekeluargaan pasal 1 sampai dengan 495. Yang kedua yakni buku 2 tentang kebendaan atau memuat tentang hukum benda dan hukum waris pasal 499 sampai dengan 1232. Yang ketiga yakni buku 3 tentang perikatan atau memuat hukum harta kekayaan pasal 1233 sampai 2864. Dan yang terakhir yakni buku 4 tentang pembuktian dan daluarsa
atau memuat tentang perihal alat-alat pembuktian dan akibat-akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum, pasal 1865 sampai 1993. Sekian, terima kasih. Bila ada kesalahan atau dalam pengucapan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.